Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Hidayah. Saya dari kelas A3 dengan jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ruang lingkup bisnis. Ruang lingkup bisnis secara umum menurut Philip Kotler memiliki 3 entitas produk. Yang pertama yaitu ada information atau informasi. Informasi adalah data atau pengetahuan yang telah diolah sehingga memberikan manfaat kepada penerimanya. Informasi dapat berupa fakta, konsep, analisis, atau panduan. Contohnya seperti media berita, yaitu koran, majalah, situs web berita. Lalu ada juga seperti kursus edukasi online seperti Udemy atau Coursera yang menjual modul pembelajaran digital. Strategi pemasarannya dapat menggunakan platform digital, membangun kredibilitas sumber, dan membuat konten yang relevan dan menarik. Yang kedua ada ideas atau gagasan. Gagasan adalah konsep, pandangan, atau nilai-nilai yang dipasarkan untuk menginspirasi, mengedukasi, atau mengubah perilaku masyarakat. Contohnya, kampanye kesadaran kesehatan seperti stop merokok atau ayo vaksinasi. Lalu ada juga gerakan sosial seperti kesetaraan gender atau hak asasi manusia. Strategi pemasarannya dapat memanfaatkan media sosial, kolaborasi dengan influencer, dan penyebaran pesan melalui iklan atau seminar. Yang ketiga ada place atau tempat. Tempat dipasarkan untuk menarik pengunjung, investor, atau penduduk baru. Hal ini mencakup promosi lokasi geografis, destinasi wisata, atau kawasan bisnis. Contohnya, seperti pariwisata, ada Bali dipromosikan sebagai destinasi liburan yang eksotis. Lalu ada real estate. Kawasan kota pintar seperti BSD City dipasarkan sebagai tempat tinggal yang modern. Strategi pemasarannya dapat melakukan pengembangan citra tempat, kampanye iklan global, pameran internasional, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang keempat ada people atau orang. Orang dipasarkan untuk membangun personal branding, meningkatkan pengaruh, atau mempromosikan karya mereka. Contohnya seperti selebriti. Artis atau aktor memasarkan diri mereka untuk mendapatkan proyek film atau iklan. Lalu ada atlet. Atlet profesional dipromosikan untuk menarik sponsor seperti Lionel Messi dalam iklan Adidas. Strategi pemasarannya dapat menggunakan media massa, media sosial, dan manajemen hubungan masyarakat untuk menciptakan citra yang positif. Yang kelima ada experience atau pengalaman. Pengalaman berfokus pada memberikan momen berkesan atau emosional kepada pelanggan. Contohnya seperti taman hiburan seperti Disneyland yang menawarkan pengalaman fantasi dan hiburan keluarga. Lalu ada paket wisata petualangan seperti pendakian ke gunung-gunung yang ada di Indonesia atau snorkeling. Strategi pemasarannya menonjolkan aspek unik dari pengalaman, memberikan layanan pelanggan yang luar biasa, dan menciptakan kenangan emosional yang mendalam. Yang keenam ada properties atau properti. Properti mencakup aset fisik seperti tanah, bangunan, atau ada juga non-fisiknya seperti hak paten, merek dagang yang dijual atau disewakan. Contohnya seperti real estate, penjualan rumah, apartemen, atau tanah, hak kekayaan intelektual, lalu ada saham dan obligasi sebagai aset keuangan. Strategi pemasarannya dapat menggunakan iklan properti, situs web listing, agen properti, atau pameran properti untuk menjangkau pembeli potensial. Yang ketujuh ada organization atau organisasi. Organisasi memasarkan diri untuk membangun citra, merekrut anggota, atau menggalang dukungan publik. Contoh pemasarannya ada seperti organisasi non-profit seperti WWF memasarkan kampanye pelestarian lingkungan, dan universitas memasarkan program pendidikan untuk menarik mahasiswa. Strategi pemasarannya seperti branding organisasi, komunikasi melalui media sosial, kemitraan strategis, dan kampanye komunikasi massa. Yang kedelapan ada events atau acara. Acara mencakup aktivitas atau peristiwa yang dirancang untuk menarik perhatian dan partisipasi masyarakat. Contohnya seperti konser musik. Yang paling terkenal yaitu ada Festival Coachella. Pameran dagang seperti CES atau Consumer Electronics Show
dan acara olahraga seperti Olimpiade atau Piala Dunia FIFA. Strateginya dapat menggunakan media promosi, platform online untuk penjualan tiket, dan kerja sama dengan sponsor untuk menjangkau audiens. Yang kesembilan ada tangible goods atau barang berwujud. Barang berwujud adalah produk fisik yang diproduksi dan dijual kepada konsumen. Contoh pemasarannya yaitu seperti produk elektronik, smartphone atau laptop, pakaian dan aksesoris fashion, barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman. Strateginya dapat melakukan branding produk, inovasi desain, promosi melalui media digital, dan distribusi yang luas. Yang ke-10 ada service. Jasa adalah aktivitas atau layanan yang diberikan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa menghasilkan barang fisik. Contohnya, ada layanan transportasi seperti Gojek atau Uber, layanan kesehatan seperti rumah sakit atau klinik, layanan konsultasi bisnis atau pendidikan. Strategi pemasarannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan dan membangun kepercayaan melalui ulasan pelanggan. Setiap entitas memiliki karakteristik unik yang memerlukan strategi pemasaran yang berbeda untuk menjangkau target pasar. Produk dapat berupa hal yang fisik maupun non-fisik, dan pemasaran bertujuan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, baik secara emosional, fungsional, maupun intelektual. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan menjadi kunci utama dalam memasarkan setiap entitas. Selain itu, fleksibilitas konsep pemasaran memungkinkan penerapannya di berbagai bidang, seperti hiburan, pariwisata, pendidikan, dan politik. Itulah penjelasan mengenai ke-10 entitas. Sekian dari saya, Aji Hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.